Luar biasa ini. Di dalam gedung Dewan keluar teriakan makzulkan Jokowi, makzulkan Jokowi. Ini memang para pemberani nih semua yang berkumpul di sini. Oke, ini acaranya sudah selesai dan kita akan coba nanti diskusi dengan beberapa orang. Jadi dengan 5 poin ini sebetulnya kami menilai bahwa Presiden Joko Widodo itu sudah sangat pantas untuk dimakzulkan, dan itu sebabnya kami menuntut ini. Dan salah satu yang sangat berperan adalah bagaimana segera DPR dan MPR itu melakukan sidang untuk nanti akhirnya bisa memakzulkan Presiden Joko Widodo. Jadi gimana Pak Ustadz sama Pak Bang Dael, kira-kira kelanjutan dari ini apa nih? Ya, saya kira ini harus dengan aksi Aksi yang lebih nyata. Itu kira-kira bentuk konkretnya apa Ustadz? Karena aksi kan demonstrasi ya. Demonstrasi. Jadi semua bisa menekan nanti ke MPR. Karena kita mulai dari MPR nih. Itu kan isinya. Ya, supaya nanti juga aksi-aksi terus bergerak ke MPR. MPR harus merespon. Kalau enggak nanti malah menjadi bagian target. Oke, baik. Jadi difokuskan perjuangannya melalui gedung MPR ini. MPR dulu. Karena ini proses konstitusional dulu harus dijalankan. Baik. Bang Dael, kira-kira? Jadi begini, inilah untuk membuktikan bahwa masyarakat diantaranya yang bersuara, yang mau bersuara adalah kami, tidak ada rencana untuk mengkop atau makar lebih-lebih, itu nggak ada. Ini buktinya kita ke gedung Dewan. Memang tempat mengadu. Nah, dan kita harapkan nggak perlu sampai sistematika yang aneh-aneh, yaitu harus ke MK dulu, iparnya Pak Jokowi nggak perlu. Yang melantik, yang seperti apa, dialah yang memberhentikan. MPR berarti ya? MPR, satu. Kedua, inilah mungkin cikal bakal people power bisa terjadi ketika suara ini dihentikan oleh misalkan pilpres yang mengganggu Anies dengan kecurangan-kecurangan yang tidak jelas. Setelah itu terjadi capres umpamanya ikut tapi kecurangan, ini bisa menyatu gelombang ini. Dan kegiatan kita ini bukan menghambat pencapresan, artinya kalau gitu Pak Anies tidak mencapres dong. Kalau ini terjadi, nggak ada masalah, kan ada triumvirat. Pengganti daripada Presiden, Menhan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Mendagri, dan Menhankam ya. Nah, itu ada. Bisa diambil alih, capres tetap berjalan. Justru bisa lebih adil, betul Bang? Nah, baik. Lebih adil. Siap. Nah, kembali ke Pak Rizal Padilla. Ini menarik sekali nih, karena setelah kejadian di Solo viral di mana-mana, dicari-cari. Nah, ini gimana? Apakah ada gangguan, ada teror segala macam? Proses-proses kan agenda orang melaporkan lah, ini pasti ada ya. Ada ya. Tapi kita juga kan berbuat ini dengan dasar landasan yang kuat ya. Kita juga punya legalitasnya. Sampai kepada tadi Jokowi turun, itu juga punya dasar. Baik. Nah, ini yang menarik juga. Ini saya agak kaget juga tadi. Ini kan di gedung MPR, DPR. Kemudian ada teriakan makzulkan Jokowi. Kan ini mengingatkan kita di tahun 98 ketika gedung ini kemudian dipenuhi para mahasiswa. Nah, agak ngeri-ngeri kalau saya tadi. Gimana? Saya kira ini juga sinyal kepada anak-anak muda lah. Kita ini orang-orang tua. Orang-orang tua saja begini masih semangat juangnya tinggi. Masa mahasiswa, masa anak muda nggak punya sikap yang responsif kan terhadap keadaan negeri ini? Itulah kurang lebihnya. Ini gerakan aki-aki lah. Gerakan aki-aki untuk perubahan. Pak Mehmet, salah satu dari Bandung ini, bagaimana kesannya Pak Mehmet setelah acara ini selesai? Mudah-mudahan petisi 100 ini diikuti oleh banyak kota, banyak orang. Tadi disampaikan bahwa ini mungkin 1 juta, mungkin 10 juta. Bisa-bisanya sih 250 juta orang. Semuanya, karena ini dirasakan oleh rakyat. Bagaimana pemerintah dan DPR kita membuat undang-undang
yang mendahulukan pengusaha, tapi menindas rakyatnya. Sampai yang terakhir kesehatan, itu kan nggak benar tuh. Ya, dan ini banyak sekali dalam banyak hal gini. Kalau keadilan kita jelas nggak adil. Yang jelas ada 3 nih yang saya lihat, ada keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan kesejahteraan. Jangan bicara soal pendidikan. Pendidikan kita LGBT boleh. Diizinkan. Makanya kongresnya ada di sini misalnya. Kemudian Summon Eleven boleh. Ada undang-undangnya. LGBT boleh asal suka sama suka. Kacau kecil. Jadi jangan maksa. Sekarang pendidikan parah ya. Pendidikan undang-undang ini, dan yang terakhir ini sangat menyedihkan bahwa dokter-dokter Cina pada masuk semua. Dan bagaimana dengan TKA Cina? Kita dengarnya masuk aja. Padahal di dalam proyek apa namanya yang disebut turnkey project, ini proyek-proyek pemerintah, setelah selesai kan harus pulang. Apa pernah kita dengar ada TKA Cina yang pulang karena proyeknya selesai? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ini akal-akalan rezim Jokowi. Makanya ya kalau masih punya hati, enakan mundur lah daripada dimundurin. Kalau nggak mau mundur, berarti dimundurin. Nah, bagaimana caranya? Ya nanti Allah lah yang ngatur itu. Oke, tapi kan ini juga bagian dari ikhtiar ya para tokoh agama, tokoh tadi datang ke sini dalam upaya untuk segera memakzulkan Jokowi agar biang masalahnya lebih cepat terselesaikan. Kurang lebih begitu. Betul. Saya kira itu mulainya. Gitu kan. Titik awal. Sumber masalah ini ada pada Jokowi. Itu sumber masalah, akar masalah bangsa. Jadi Jokowinya sendiri dulu harus kita selesaikan. Gitu kan, dengan dimakzulkan itu. Ikan busuk dari kepalanya. Jadi kalau kepalanya kita bersihkan ya akan bersih ke bawah. Kalau kaki tangannya dulu ini nggak selesai. Jadi kenapa harus memakzulkan Jokowi? Karena bertanggung jawab atas kekacauan negeri, Pak. Oke. Kalau menunggu tahun depan masih terlalu lama ya? Terlalu lama. Kalau bisa besok pagi. makin rusak. Kondisinya, masalahnya adalah kondisinya makin rusak. Jadi kita Kalau bisa besok. Ya. Jangan dikasih 1 tahun. Kalau nanti maghrib gitu ya udah. Karena kalau bisa cepat ngapain diperlambat? Untuk kebaikan Jokowi sendiri. Ibaratnya bebannya tadi mungkin kesalahannya bertambah terus, janjinya tambah lagi bohongnya, jadi agak berkurang stuck. Begitu. Ada sedikit beda. Kalau mundur sukarela mungkin ada alasan pemaaf. Gitu. Tapi kalau misalnya dimundurkan harus diadili. Impunity. Tinggal pertimbangan Jokowi ya. Dengan minimal aja dia masuk sel setelah berapa lama. Kalau dimundurkan atau aman. Itu ada nih Jokowi. Dimaafkan. Tapi lumayan ya. Belum tentu juga sih. Belum tentu. Belum tentu juga dimaafkan. Perspektif hukum jalan. Kalau perspektif hukum nanti kita jadi debat. Oke. Yang jelas pertanggungjawaban tidak bisa hapus kecuali matinya orang dan daluarsa. 78 KUHP, 77 KUHP. Demikian Kang. Luar biasa Bang Dehaye, Pak Mehmet Hakim dan Pak Ustadz Rizal Fadilah, para pejuang di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.